Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya ahibbah? Oke, kita lanjutkan ya. Al-mansubat bil asma. Yang ketiga, salisan wa rabi'an. Yang ketiga dan yang keempat. Mi'a wa khamsin. Naam, sahih. Jangan ada yang ngobrol ya, lebih baik dia tidur daripada yang ngobrol. Karena kalau tidur dia gak ada ganggu siapapun, kalau ngobrol dia mengganggu seluruhnya. Jadi kezalimannya luar biasa. Berapa orang yang dia zalimi, termasuk ustadz dizaliminya. Dosa besar itu akhi, bukan hanya zina, main judi ya, paham tuh? Dosa besar itu adalah dosa kecil yang disepelekan, termasuk dosa besar. Ya, antum ngobrol, guru di sini ngomong, itu kezaliman. Setiap bentuk kezaliman itu dosa besar, paham ya? Jadi jangan antum pikir itu tidak dosa besar. Hati-hati. Karena bagian dari adab para penuntut ilmu, ya antum boleh baca ya, mungkin sudah ada terjemahannya. Hilyatu talibil ilmi, ya. Perhiasan seorang penuntut ilmu. Ya, itu adab-adabnya di situ, ya. Antum baca buku itu. Walaupun kita namanya sekolah, sebenarnya menuntut ilmu ini. Paham ya? Baik. Salisan wa rabi'an babu zarfiz zaman wa zarfil makan, ai al-maf'ul fi. Oke ya. Jadi al-mansubat minal asma yang ketiga dan keempat adalah bab tentang zarfiz zaman dan zarfil makan. Ini insyaallah pembahasannya gampang ya. Keadaan zarfiz zaman sama zarfil makan ini seperti maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Bedanya maf'ul fi dan maf'ul li ajli. Kalau maf'ul li ajli dimaksudkan sebagai sebab, ya. Contohnya kalau maf'ul li ajli zurtuka mahabbata adabika misalnya. Saya mengunjungimu karena saya suka dengan adabmu. Jadi itu yang dimaksud sebagai ajl, ya. Sebab, ya. Saya mengunjungimu karena kamu. Adapun kalau maf'ul fi, inilah yang dimaksud dengan zarfuz zaman dan makan. Atau bahasa kita apa namanya? Adverb. Apa adverb? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin adverb, kan ada verb, ada adverb. Kira-kira seperti itu. Ada yang pintar bahasa Inggris ini? Ada ya? Siapa? Haikal. Pintar? Enggak. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata si penyusun atau penulis buku Matan al-Jurmiyah, babu zarfiz zamani wa zarfil makan. Bab tentang zarfiz zaman dan zarfil makan. Zarfuz zamani huwa ismuz zaman al-mansub bi taqdiri fi. Yang dimaksudkan dengan zarfuz zaman di sini adalah keadaan, keterangan waktu lah ya kalau kita bahasanya. Isim zaman, keterangan waktu, al-mansub yang posisi i'rabnya dia mansub. Ya, posisi i'rabnya dia apa? Mansub. Bi taqdiri fi. Ya. Kita pernah bahas takdir di sini artinya perkiraan. Maksudnya apa?
Maksud dari ismul zaman ini adalah seakan-akan menggunakan huruf jarfi. Paham ya? Akulu fil laili. Sebenarnya akulu lailan itu sudah cukup. Paham ya? Akulu lailan. Saya makan di malam hari. Maka takdir lailan di sini apa? Dia itu seakan-akan dimasuki sama fi. Nah, mumtaz. Paham ya? Jadi tidak disebutkan fi di situ, tapi takdirnya, kira-kiranya. Ya. Sama seperti apa namanya? Kita buka. Ka di sini dhamir takdiruhu anta. Ya. Walaupun tidak dibuat di sini kita buka anta, gitu kan? Tetapi dengan kita buka atau kataba, ya, takdiruhu huwa, walaupun tidak ada huwa di situ, paham? Maka di zarfuz zaman, di zarfuz makan, seakan-akan juga begitu. Adanya harful jar yaitu fi, hanya saja tidak dibuat. Kenapa? Karena sudah cukup disebutkan maf'ul fi-nya dengan bentuk mansub. Nahu al-yauma wal laila. Al-yauma artinya al-yaum hari, al-laila nama orang. Kalau laila nama orang itu nggak pakai ta, dia pakai iya, ya, iya al-maksurah. Laila Majnun. Ada kisahnya nyata itu ya. Di mana? Baghdad. Al-yawma wal laila, malam hari, ghudwatan. Apa itu ghudwatan? Bukan. Ghudwatan ini pagi sekali. Buka ini pagi hari. Beda kan? Saharan apa saharan? Bukan. Itu sahur. Sahar di sini kayak sebelum pagi datang. Ini menurut Ustaz ya. Jadi waqadan itu besok, atamatan ini juga artinya apa ya? Esok. Esok juga artinya atama. Enggak. Esok juga artinya atama. Sobahan artinya pagi. Jadi kalau orang kayanya mungkin seperti ini. Pertama lail, kedua saat, ketiga apa tadi? Bukan, ghudwa. Sebelum subuh. Ghudwa, baru selanjutnya apa? Bukra. Iya. Bukra itu subuh, sahih. Lalu yang terakhir adalah sobahan. Pagi jam 8, jam 7 lah, jam 7 jam 8. Kalau duha itu mungkin ya sebagian ulama waktu duha yang paling apa namanya mustajab juga. Paling afdal itu jam 11-an. Ya, bukan jam 7, jam 8. Bukan setelah pas suruk itu baru duha, enggak. Afdal waqt ya pernah dibahas di kelas itu dulu Ustaz, adalah kira-kira jam 11. Itulah afdal waqt untuk duha. Maka kira-kira seperti itulah. Lail dulu baru masuk ke sahar. Maka sahar itu waktu di mana orang bergadang, atau waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, ya, yaitu sekitar jam 1, jam 2, betul sekali. Ya. Tapi jarang digunakan dalam kehidupan kita kalimat ghudwah ini sama atama. Ini jarang. Ghudwah sama atama. Orang sering menggunakan bukroh. Bukroh ini kalau di Saudi artinya besok. Ya, nggak mesti. Ya, kalau penggunaannya orang Arab nggak mesti besok pagi, nggak mesti. Awak dia bilang kalau memang secara bahasa artinya besok pagi, awak datang pagi, rupanya nggak ada dia. Ya, rupanya siang. Jadi penggunaannya memang agak salah dia. Ya. Iya, karena memang bukur ini maksudnya pagi.
Hah? Atamatan ke esok ya. Esok sama seperti ghadan. Ghadan sama atama ini sama. Ghadan aja, ghadan sabah. Itu umumnya begitu. Ghadan sabahan. Naltaqi ghadan sabahan. Selesai. Jangan antum ghadan bukratan. Ya usah, jarang digunakan itu. Atau ghadan hudwatan. Jarang digunakan. Ghadan sabahan. Maka mana bahasa yang familiar yang biasa digunakan? Itu yang kita gunakan. Ya. Gak usah mempersulit zihin kita atau zihin orang lain. Ya, pikiran orang. Masaan ini malam di Arab sana. Iya. Ya. Nastami insyaallah satasi'a masaan. Jam 9 sore. Kan gitu dulu kan? Kan di Indonesia dulu kan gitu taunya, sore. 9 sore. Awalnya memahami. Di mana jam 9 sore? Rupanya jam 9 malam. Nah, atau pengumuman sanafta insyaallah hatta saat tasi'ah masaan. Insyaallah toko ini akan buka sampai jam 9 masaan. Malam. Jadi masaan di Saudi itu malam. Allahu a'lam bis-shawab. Pakai jam. Ya, asran. Betul luar biasa. Iya, sahih. Mereka menggunakannya asar, bukan sore masa. Siang zuhur. Hah? Siang nahar ya. Siang nahar. Bukan nahrun sungai. Ya, jadi masaan itu malam. Tetapi dalam kamus terjemahan kita sore. Yang betul malam. Sesuai kan gini. Kita menggunakan bahasa Arab itu bagaimana orang Arab menggunakan, ya kan? Udah itu dia intinya. Bukan bagaimana orang kita menggunakan. Bahaya, ya. Kalau misalnya kita bagaimana yang menggunakan, dia bilang mama saya lagi dandan, Umi kaman wawa katanya. Ya, kaman artinya lagi, wa artinya dan, wa artinya dan. Kaman wawa, lagi dandan. Kacau ya. Kalbun fitorik naam. Kalbun hati fitorik di jalan. Hati-hati di jalan, kacau. Ya. Maka kita menggunakan tata bahasa Arab atau kosakatanya sesuai bagaimana orang Arab menggunakan. Fi amanillah ma'assalama ilal liqa. Ya. Hah? Gimana? Apa itu? Nah itu. Apa? Iya, itu benar memang kaman. Cuma penggunaan untuk lagi dandan itu salah dia. Gitu ya. Abadan sama amadan hampir sama. Iya, abadan sama amadan hampir sama. Iya. Wahin itu kayak ketika atau sekarang bisa ya. Hin ya orang Arab sering ya kan. Kapan sih hin? Sekarang. Lahza sebentar. Itu biasa ya lahza. Syah itu biasanya menggunakan atau orang Arab mengadakan lahza sebentar, lahza. Muddah. Lahza muddah. Lahza ya. Misalnya ada orang yang mau bertanya, yang ini belum selesai, dijawab selesainya. Lahza. Tapi jarang dikatakan muddah, jarang. Ya. Muddah ini kayak macam selama apa namanya? Selama saya masih makan gitu kira-kira. Muddatul ghada. Jadi selama tempo makan siang, itu dia muddah digunakan di situ. Ya. Muddah sayyarah ya. Tamshi ila berapa kira-kira waktu atau tempo mobil ini ke mana gitu. Iya. Maka jarang digunakan muddah ini untuk mengatakan sebentar akhi. Ya, muddah ya akhi, jarang. Lahza.
Wa ma asbaha dzalik, DLL ya, dan lain-lainnya. Asyarh penjelasannya, adzarfu lughatan al-wi'a. Secara bahasa zarf artinya apa? Wi'a. Wi'a itu artinya wadah. Apa? Bejana. Atau bahasa kita keterangan ya. Keterangan. Iya, bahasa kita keterangan. Tapi kalau wi'a artinya apa? Bejana atau wadah. Wastilahan yang qasimu ila qismaini. Dan untuk secara istilah dia dibagi menjadi dua. Zarf makan wa zarfi makan, zarfi zaman wa zarfi makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini yang tidur dibangun ya, Ki? Kasihan nanti dia nggak paham. Atau kasihan orang tuanya, dipikir orang tuanya anaknya bagus di sekolah, dengarkan gurunya. Dengar ya, orang tua itu di pikirannya anaknya itu bagus di sekolah, paham? Maka kita harus sesuaikan dengan apa yang dipikirkan orang tua kita. Maka kalau kita merasa ngantuk, usaha untuk berwudu. Karena orang tua kita juga begitu. Apa yang kurang biayanya, orang tua kalian berusaha nggak? Berusaha. Kalau bisa, ini usah sebagai orang tua. Kalau bisa keringat darah untuk mendapatkan biaya itu, keringat darah saya. Paham? Itulah orang tua. Karena seorang tua kan punya dua anak. Ustaz berkata dalam hal seperti itu. Kalau bisa keringat darah untuk mencari biaya, apapun biayanya, biaya artinya kebutuhan ya, biaya hidup, bukan gaya hidup, biaya. Keringat darah pun jadi. Itulah orang tua. Allah alam kalau orang tua yang lainnya. Tapi Ustaz pikir sama semuanya. Ya. Baik. Wastilahan yang qasimu ila qismaini zarfiz zaman. Yang pertama zarfuz zaman, ta'rifuhu huwa ismu zaman al-mansub bi taqdiri fi. Ya, ini udah kita bahas. Bahwasanya secara istilah zarfu zaman ini adalah keterangan tempat yang i'rabnya mansub bi taqdiri fi. Misaluhu ji'tul yauma. Tidak harus tanwin dia. Ji'tul yauma, saya datang al-yawm, hari ini. Ji'tul yaum, iya. Al-yawm arti hari ini. Ji'tul yaum enggak? Saya datang hari ini. Al-yawm. Iya, kulla yaumin. Kulla yaumin. Hah? Ji'tu kulla yaumin. Jadi kulla yaumin itu kan dia mudhafun ilaih. Sama seperti maf'ul li ajli, ketika al-mansubatnya itu dia berbentuk mudhafun ilaih, maka keduanya juga termasuk zarfu zaman. Jadi kalau dia katakan kulla yaumin itu mudhafun ilaih, maka keduanya mereka maf'ul fi atau zarf. Kita udah belajar maf'ul li ajli? Belum ya? Nantilah insyaallah ya. Fal yaum zarfu zaman mansub. Wa huwa yadullu ala zaman allazi waqa'a fihi al-maji. Ini rinciannya. Maksud dari al-yaum di sini adalah di mana seseorang itu datang pada hari itu. Fihi al-maji, ya. Kondisi atau keterangan seseorang itu datang, yaitu keterangannya waktu dia datang hari itu. Itu maksudnya fihil maji. Maji artinya orang yang datang. Wa mitalul yaum lailatan wa ghudwatan wa buk dan lain-lain. Contoh dari hari itu banyak. Ya, misalnya satu hari 24 jam. Itu kan tercakup di situ ada apa? Pagi, siang, sore, petang, malam, ya kan, sahar lah. Begitulah bahasa Arab. Ya. Terkadang bahasa Indonesia nggak bisa menerjemahkannya, bingung bahasa Indonesia karena karena miskinnya kita. Sahara apa diartikan, ghudwa artinya apa? Bingung orang. Atama apa artinya? Karena orang Arab teliti dalam hal bahasa.
Ya, orang Arab teliti dalam hal bahasa. Kayak mereka memiliki kata yang berbeda dengan kita. Hammamun, mereka punya khala, ya. Mirhat, banyak sekali. Kalau kita kamar mandi, toilet itu aja. Toilet pun dari bahasa Inggris, ya kan? WC. Apa artinya WC? Water closet, ya. Ada yang nggak tahu? Nah. Jadi contoh dari hari itu ada banyak ya. Lailah, malam, 24 jam waktu kita itu dalam sehari semalam, ya, bisa disebut di dalamnya lailah, malam, ghudwa, ya. Ghudwa ini pagi sekali, bukra pagi hari, saharan ini ya kira-kira waktu orang begadang lah, jam-jam 1, jam-jam 2. Kalau orang jam 11, jam 12 itu belum dikatakan begadang kayaknya. Jam 11, jam 12 itu masih biasa orang bangun. Tapi kalau udah jam 1, jam 2 itu udah begadang nih. Ya, main apa? Ada main apa nih? Ada sini, main apa gitu? Enggak ada. Sampai jam 2. Ada grupnya? Ada grupnya enggak? Enggak ada. Kita main jam segini ya. Ada. Oh, nonton MU. Ya, Liga Eropa. Sekolah ya, Mas. Wahin dan lain-lain. Amadan, abadan, masaan, sabahan. Artinya itulah waktu-waktu dalam 24 jam, paham ya? Jadi itulah selama kita 24 jam itu disebut sebagai hari. Nah, dalam hari-hari kita ini dibagi lagi, ada pagi sekali. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, saya'lamuna ghadan. Ya. Ini dalam surat apa ini? Manil kadzabul athir, ya. Saya'lamuna ghadan, mereka akan tahu ya, esok harinya, ghadan. Wa qauluhu wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu pada waktu apa? Bukra, pagi, wa asila. Wa qauluhu walan yatamannauhu abadan, selamanya. Jadi kalau antum melihat di sini isim mansub pada ayat ini, maka pada ayat ini ya, maka bisa dipastikan itu disebut sebagai zarfuz zaman al-mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Gampang kan? Gampang lah. Asila itu kebalikan dari bukra. Ya, berarti termasuk. Walaupun tidak disebutkan, makanya wama asbahu dzalik, DLL. Ya. Wama asbahu banyak. Makanya bisa katakan tadi bentuknya mudhaf, ya. Jitu kulla yaumin. Saya datang setiap hari. Kulla di sini termasuk zarfuz zaman. Karena apa? Dia mudhaf, ia memiliki mudhafun ilaihi yaitu yaum. Maka tadi katanya wama asbahu dzalik. Ya. Maka ketika antum membuat kalimat yang dimaksudkan sebagai keterangan waktu, walaupun tidak disebutkan di sini, maka itu bisa disebut sebagai zarfuz zaman al-mansub. Paham ya? Zarfuz zaman ibarah anil layali wal ayyam. Ya. Maka keterangan waktu itu ibarah itu artinya istilah atau ungkapan untuk lail, malam, dan malam dan ayam, hari-hari, ya. Karena beda hari beda malam. Dari malam sampai pagi itulah tadi dibagi lagi. Ya, ada lail, ada sahar, ada bukra, ya. Wa ma asbahu dzalik, DLL min asma'iz zaman, ya. Yang merupakan nama dari atamah itu seperti bukra, ya. Iya. Seperti itu tadi. Bukra itu kan bodan juga diharap, ya. Maka penggunaannya ini memang antum harus perhatikan orang Arab menggunakan, ya. Maka penting bagi antum mendengarkan apa? Mendengarkan di YouTube orang Arab berbicara, paham ya? Penting itu, ya. Iya, memang sering pakai amiyah, betul sekali. Ad-dahar masa, sama seperti wal asri. Dahar artinya masa, zaman artinya masa, ya. Abad ad-dahri, ya, sepanjang masa.
Ya, selama-lamanya ya. Uhibbuki abadad dahri ya habibati. Aku mencintaimu sepanjang hidupku Mas. Ya. Wa min asma'i zaman as-sana wa syahr wa dahar. Dan di antara nama zaman itu juga tahun, bulan, masa, minggu, paham ya? Banyak lah. Pokoknya mana bahasa yang menyatakan zaman walaupun tidak disebutkan di sini, maka dia disebut sebagai zarf zaman al-mansub. Jadi enggak perlu antum kasih fi. Naktafi bihadzal qadar wa naltaqi fi darsil qiraah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.